tak ajari ya, tapi jangan dipakai mentah-mentah karena AI itu bisa juga salah. Nah, biasanya kita stuck ya, udah kerjaan banyak ya kan ya. Kemudian apa apalagi jenengan semuanya sambil kerja ya. Nah, ini masuk aja di satu yang namanya Chat GPT ya. Coba atau Chat OpenAI ya. Oke. Nah, sudah masuk ya. Chat GPT ini sebenarnya bisa membantu kita. Tapi kita kan harus mengarahkan. Nah, dia ini kan mesin. Jadi kita harus membuat prompt namanya. Prompt itu atau kalimat perintah. Ya disampaikan saja. Anda adalah penulis karya ilmiah. Nah, misalnya tak buatkan ini ya. Ini contoh ya. Oke. Nanti. Oke. Oke. Anda adalah penulis dan akademisi sekaligus peneliti bidang misalnya komunikasi ya, komunikasi. Oke. Anda memiliki keterampilan menyusun karya ilmiah berkualitas berstandar internasional, reputasi ya. Coba kemudian nah ini maaf keliru. Ada kurang tambahannya. Oke. Ini ya. Terus kita perintahkan dia tolong buatkan 5 atau 10 bisa, itu terserah jenengan semua. Tolong buatkan 5 rekomendasi judul tentang tadi ya personal branding. Tambahi apa? Misalnya apa? Keyword apa lagi selain personal branding? Personal branding terus apa? Komunikasi antar budaya. Budaya. Terus apalagi? Perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi. 3 dulu ya. Nanti jangan bisa kolaborasikan. Judul tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Oke, langsung di enter. Nah, ini sudah kan jadi judul semua ya. Ini tak kopikan ya promnya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan jenengan masing-masing ya. Ini prom ya. Nah, ini untuk sebagai rekomendasi aja. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi harus tadi ini misalnya perilaku komunikasi dalam membangun personal branding perspektif budaya di kalangan profesional muda. Ini kan terlalu umum banget ya. Nah, ini eksplorasi perilaku komunikasi dalam membangun personal branding di kalangan generasi Z. Nah, tambahi aja juga misalnya ini bisa dirubah. Nah, juga ini bisa diedit misalnya beda lagi misalnya personal branding kemudian politik kemudian gubernur atau misalnya presiden Taiwan ya, coba presiden Taiwan pekerja migran. Nah,
Indonesia. Ini akan berbeda juga hasilnya. Nah, ini kan personal branding Presiden Taiwan di mata pekerja migran Indonesia, studi kualitatif tentang persepsi implikasi bla bla bla. Nah, ini juga nanti bisa beda ketika kita tambahi misalnya Instagram atau sosial media ya. Media sosial ya kalau bahasa Indonesia. Media sosial. Oke. Personal branding misalnya produk atau misalnya produk ya, produk kemudian yaudah personal branding produk media sosial. Coba kita cek. Nah, ini ada peran media sosial dalam membangun personal branding untuk produk lokal bla bla bla. Ini contoh ya, contoh saja penggunaan dari AI. Tapi memang tinggalkan nanti konsultasi, jangan kan konsultasi sama dosen karilnya ya, dosen karilnya. Ini aja gambaran saja, jadi nanti pasti diarahkan sama dosen karilnya. Termasuk misalnya kita ambil salah satu ya, kita ambil salah satu ini. Nah, misalnya ini ya, kita ambil salah satu ini judul ini. Ya, kita masukkan aja promnya tadi. Ya, masukkan sini. Bereputasi. Anda akan membuat karya ilmiah berjudul. Nah, ini. Oke. Buatkan latar belakang. Kemudian setelah itu metode penelitian, literatur review, ya, literatur review, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Oke, kita coba ya. Ini dibuatkan sama AI. Nah, oke. Ini dibuatkan sama AI, tapi kalau nanti dicek ya, dicek Turnitin atau dari dicek plagiasinya sama UT, itu nanti akan muncul plagiasi banyak. Jadi kalau saya sarankan, jadi AI ini hanya ya sebagai ya bantuan saja. Jadi ya sebagai bantuan saja mengecek benar apakah tidak, tapi kita mulai dari ya dari nulis yang sesuai dengan ya, kaidah ilmiah. Jadi jangan ngambil mentah-mentah. Ya, mentah-mentah apa yang ada di AI. Ini sebagai apa ya? Ibaratnya ketika kita nonton video, setelah itu kita nulis ulang lagi lah. Jadi jangan hanya kopas. Kalau kopas segini kan pasti nggak sampai sehari jadi satu karya ilmiah. Tapi esensinya dan sebagainya itu kan tidak masuk dalam kaidah. Bisa saja apa yang ada ditulis di AI ini ya bisa saja salah, ya kan kita harus ngecek. Apalagi ini adalah ya ChatGPT gratisan seperti itu. Oke, nanti pertemuan berikutnya akan saya ajarkan bagaimana cara nanti
kajian pustaka, kemudian cara mensitasi yang baik, ya menggunakan Mendeley atau Zotero. Jadi kita ketika nulis daftar pustaka, nah itu tidak salah gitu, dan tidak ada yang kesingsal atau yang terselip. Nah ini untuk judul ya. Jadi judul itu banyak bisa kita cari ya, kita cari di berbagai macam ya tempat, termasuk di Science Direct ya. Oke, ini termasuk juga bisa kita ambil. Nah ini Science Direct. Oke, ini personal branding. Ya. Oke, bisa kita cek. Nah, ini terkait dengan judul-judul personal branding. Tahunnya kita bisa sebelah kiri ini, layar kita bisa kita batasi, kemudian kita fokus kepada riset artikel. Bisa juga misalnya tambahi Indonesia ya. Nah, ini kan bisa ya personal branding. Nah, saran saya lain juga untuk translate pakai ini aja. Pakai ya deep ya kan, dia deepol.com. Kelihatan ya? Kalau banyak bisa pakai Google Doc ya, dokumen ya. Tapi kalau sedikit-sedikit pakai ini aja, pakai DeepL ini aja. Daripada pakai Google Translate, kadang Google Translate itu banyak itu ya, banyak ngecohnya beberapa kata. Tapi kalau DeepL ini ya walaupun free ya, kalau dikit-dikit sih masih bisa jenengan semuanya ya kolaps ya, karena lebih baik kita sering ngutip ya dari penulis luar ya, bukan meremehkan jurnal yang ada di Indonesia ya, tidak, tapi kalau dari penulis luar itu untuk kredibilitas dan sebagainya. Kak tadi itu kan rumusan masalahnya ada satu, tapi tujuan penelitiannya ada dua, itu tidak masuk dalam kaidah artikel ya kan, atau penelitian ilmiah seperti itu. Nah itu untuk judul ya. Jadi untuk judul kita banyak tempat yang bisa kita pakai untuk mencari judul. Jadi ada jutaan bahkan miliaran artikel yang sudah terpublish di dunia maya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan itu dulu ya. Untuk awal sambil kita back case aja ya. Oke, silakan raise hand atau langsung open mic. Oke. Jadi untuk pertanyaannya, kalau misalkan judulnya tuh udah ada, tapi rumusan masalah dan tujuannya juga pasti beda, itu boleh nggak, Pak? Sebentar. Jadi gini, judul itu untuk menentukan rumusan masalah dan lain sebagainya itu kita nanti ngambil dari teori. Nah, jadi misalnya tadi terkait dengan strategi personal branding Prabowo Subianto pada Instagram. Berarti kan ada dua teori personal branding dan teori tentang sosial media. Nah, seperti itu. Kalau memang ada, kan memang kalau penelitian itu ya kita biasanya ada penelitian terdahulu yang relevan. Kalau kita bahas tentang strategi personal branding Prabowo Subianto pada media Instagram. Nah, kita sekarang nulis personal siapa kemarin ya? Jawa Tengah ya, misalnya Pak Andika atau apa, personal branding Andika Perkasa ya pada sosial media Instagram ya, tinggal ambil aja rumusan masalah yang di Pak Prabowo itu diganti, disesuaikan dengan rumusan masalah di judul kita. Kalau di judul kita
Pak Andika dan Instagram ya udah masukkan. Kalau yang penelitian sebelumnya itu yang kita ambil contoh itu adalah tadi Pak Prabowo dan Instagram ambil aja. Kan itu kan sudah berbeda pembahasan, tapi rumusan masalahnya itu bisa tinggal kita ganti Pak Prabowo ke Pak Andika, Instagramnya kan tetap ya, tapi itu hasilnya tentu berbeda karena berbeda subjek penelitian seperti itu. Jadi artikel ilmiah kalau baru sama sekali itu kayaknya mustahil ya di dunia ini. Bisa cuma penelitian itu ganti orang, ganti tempat, ganti waktu. Jadi penelitian personal branding tahun 2020, kemudian ada yang meneliti penelitian personal branding 2021, itu hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh. Ya kan ya, yang penting kaidah dalam metodologi, kemudian ada literatur review, itu tidak melanggar kepenulisan, itu tidak masalah. Seperti itu. Itu Mbak, jadi itu. How? Iya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi sebenarnya untuk menentukan judul itu ya nggak perlu kita bingung-bingung. Kita tinggal ganti tempat pun boleh. Karena tentunya hasilnya itu akan berbeda. Misalnya studi kasusnya di Taiwan sama di Indonesia. Walaupun sama-sama judulnya ya. Misalnya strategi branding Prabowo Subianto ya kan ya. Media Instagram di Indonesia. Kemudian kita buat judul penelitian atau artikel berikutnya yang berbeda. Strategi personal branding Prabowo Subianto ya pada media Instagram pengguna di Taiwan. Itu akan berbeda karena fokusnya yang satu di Indonesia, yang satu di Taiwan. Tentunya karakternya itu berbeda. Nah, itu pun termasuk kebaruan penelitian ataupun kebaruan dari penulisan artikel. Seperti itu. Kecuali plek ya, plek ketiplek. Kecuali plek ketiplek ya, mulai dari latar belakang, mulai dari misalnya judulnya berbeda. Judulnya itu Pak Prabowo, mulai dari latar belakang sampai kesimpulan itu misalnya Gibran. Nah itu kan nggak nyambung. Nah itu pasti terindikasi. Nah itu bukan penelitian yang sebenarnya. Peneliti itu boleh salah. Ya, peneliti atau ya kan ya di sini kan jenengan semua itu kan nulis artikel itu kan juga neliti ya kan ya. Itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan teori itu boleh. Yang penting kita sampaikan kok bisa seperti itu gitu. Oke. Ya, silakan. Oke. Itu untuk judul. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Kalau mungkin kecepatan dan jenengan sampaikan ya semua. Jadi untuk di karya ilmiah seperti itu. Ini kalau di karya ilmiah yang ngejar dosen tutor yang di Taiwan apa yang dari Indo? Kalau UT Taiwan, teman-teman UT Taiwan. Biasanya itu dibagi dari Indo. Oh, dari Indo. Silakan Kak Feli mau bertanya. Oke, silakan. Izin bertanya ya Pak. Ya. Kan terkait penelitian karya ilmiah ini, kalau misalkan penelitian itu kan biasanya ada apa sih sebutnya tuh Pak? Maaf, lupa. Kak, kalau misalkan kita mau meneliti itu kan biasanya kita harus ngumpulin ini kan, ngadain apa itu yang pakai angket, wawancara. Wawancara ini responden. Ya itu. Metodenya. Ya nyari metode penelitiannya itu kan kita ngumpulin yang kita teliti itu, informasi yang kita teliti itu kan ya Pak. Nah jadi gini, maaf ya Pak agak grogi. Jadi lupa Bu ya. Jadi kemarin itu saya pernah baca artikel karya ilmiah dari mahasiswa Universitas salah satu di Indonesia. Dia kan melakukan penelitian
tentang pekerja migran di salah satu LPK di Indonesia. Lalu di situ ada salah satu ada nama-nama peneliti itu responden. Namun nama-nama responden di dalam tersebut tidak merasa menjadi responden. Nah, itu penelitian itu dianggap sah atau tidak karya ilmiah tersebut, Pak? Sebenarnya itu ada nama saya, tapi saya tidak merasa ikut dalam. Itu nggak ada inisial gitu, jadi langsung jelas namanya. Iya, ada nama saya Nggak boleh. dan beberapa nama itu saya. dalam etika yang namanya responden itu harus dirahasiakan. Jadi yang hanya boleh tahu itu adalah penelitinya itu. Misalnya Mbak Feli Nur Hasanah ya. Ketika kita menyampaikan baik itu di skripsi, kemudian disertasi ataupun ya pokoknya info itu terbuka untuk umum, itu harus inisial. Jadinya bisa jadi VN atau VNS, ya H gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi nama jelas, nama terang. Nah, itu nggak boleh, itu melanggar etik karena itu kerahasiaan itu harus dipegang oleh peneliti. Jadi nggak boleh menyampaikan secara vulgar ya kan ya. Kalau yang saya dapatkan selama ini gitu. Nah, iya Pak. Berarti itu penelitiannya dianggap tidak sah ya Pak ya? Dan kemarin sempat penelitiannya tetap dianggap sah, tapi itu kan melanggar etik ya, dan menjadi tidak sah karena dari responden itu tidak pernah dimintai keterangan pernyataan. Nah, berarti kan soalnya walaupun misalnya saya ya kalau apalagi yang dalam penelitian ada pernyataan dari peneliti itu loh ya. Pernyataan dari peneliti ya bahwasanya apa yang dimasukkan di dalam interview itu ya betul-betul pernyataan dia seperti itu. Itu nanti kalau itu disertasi ya, dan kalau dalam hal skripsi juga ketika saya ngajar ke mahasiswa harus inisial. Nggak boleh nama terang atau nama asli, itu nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, maaf sekali lagi bertanya Pak. Kan tadi Bapak menggarisbawahi peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Nah, jadi peneliti ini bisa dikategorikan berbohong ya Pak? Karena kan jenengan merasa nggak diwawancarai kan? Iya betul. Ya udah, berarti hasil kesimpulannya ya tidak bisa dijadikan rujukan kredibilitasnya. Nah, kan ada penelitian beberapa jenis ya, in-depth interview atau penelitian yang mendalam ya, bisa satu persatu, bisa ada grup ya, dan misalnya grup itu ada 5. Nah, tetap di hasil dari penelitiannya itu tidak boleh dicantumkan satu persatu, misalnya Feli Nur Hasanah, Sri Mulyati, Bambang dan sebagainya, nggak boleh. Itu biar menjadi peneliti dan responden saja ya yang mengetahui. Tapi kalau khalayak umum cukup mengetahui gambaran kesimpulan dari wawancaranya itu. Seperti itu. Tapi itu dipublish nggak, Vel? Iya, nah ini baru mau ngomong lagi. Nah, kan itu dipublish kan kemarin itu teman saya yang di Indo itu kan lagi cari referensi. Ya iseng cari ketik nama saya dan nama dia. Tracingnya, judulnya apa penelitiannya? Oh boleh, nanti saya cek dulu ya Pak. Soalnya udah setengah tahun yang lalu itu saya langsung japri ke penelitinya. Nah itu boleh komplain. Kan nggak boleh Pak. Itu kan kita di dalam, makanya di Taiwan itu kan ada kita kalau untuk yang nggak ngerti ya kalau S1 ya, kalau S2 dan S3 itu kita harus tes etik namanya. Jadi tes etik dari 35 soal harus benar 30. Ya nih. Jadi tes etik. Ya, tes etik. Nah, itu nanti coba
saya cek soalnya ketika saya in-depth interview dan sebagainya itu nggak pernah mencantumkan nama, full nama. Jadi kita diajari ya itu bahwasanya untuk merahasiakan ya para responden kita atau interviewee kita antara interviewer dan interviewee itu yang tahu terkait dengan yang ada di wawancaranya itu, kalau untuk pembaca itu hanya tahu inisial saja. Itu tadi. Inisial silahkan mau dibuat angka 1. Ya, kalau kami biasanya tinggal ya responden 1, responden 2, responden 3. Nah, bisa deskripsikan misalnya terkait dengan umur ya, misalnya responden 1 40 tahun ya, responden R1 atau responden 1,40 gitu. Jadi nggak pernah sampai kita mencantumkan alamat alamat detail rumah ataupun nomor HP dan sebagainya. Kecuali satu, misalnya kita studi kasus ya, studi kasus pada kita ambil aja ya, studi kasus pada NVIDIA Sincu. Ya, itu kan berbeda. Kita bahas tentang NVIDIA Sincu itu. Tapi ketika dia in-depth interview, kan pasti kita ada izin ya ke ownernya NVIDIA yang ada di Sincu dan sebagainya. Kemudian ya baru itu diperkenankan ya. Tapi itu tadi atas persetujuan dari interviewee atau responden seperti itu. Baik angket pun sama. Kalau kuantitatif ya kita ngisi angket ya. Ada 50 orang ya yang kita suruh ngisi angket. Nama-nama pengisi angket mulai dari 1 sampai 50. Ketika artikel itu dipublish nggak boleh itu nama lengkapnya. Jadi bisa juga kita pakai interviewee atau responden 1, responden 2, responden 3, dan responden 4. Seperti itu. Oke, saya coba apa ini? Oh, masuk di riset kit ya. Coba kita komparasi metode simpel 2022 Mungkin ya. bisa sedikit dibedah. Oke, saya bedah dulu ya. Kesalahannya di mana? Kebohongannya mungkin. Bukan kesalahan. Oh, ini jurnal. Komparasi ini ya. Iya Pak, betul. Komparasi jurnal berapa sih ini? Cek. Coba saya cek dulu indeksnya. Berarti ini udah dipublish ya Pak? Ya, sudah. Ini publish tanggal 1 bulan 9 2022. 2 tahun yang lalu. Coba kita lihat. Ada namanya langsung ya. Berarti Iya, dia ngambil data dari Dari direkturnya DKI. langsung katanya. Iya. Ya. Iya, direktur LPK-nya langsung dia minta, Pak. Katanya tetanggaan. Nggak boleh itu. Seharusnya PJTKI aja, Kak. Nggak. Mana ada namanya? Wow, Oh iya. kuantitatif. Ini nggak boleh seharusnya. Ini cukup kalau misalnya data Kak Angket ini, nah kalau gini-gini kan, nah ini kan langsung nama. Nggak boleh. Harusnya kan responden 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kan langsung nama sendiri. Kalau Jadi ini pandangan termasuk saya etik, ya, Pak? saya soalnya kalau penelitian kualitatif nggak pernah langsung menuliskan nama aslinya. Karena apalagi kita nggak pernah ketemu secara langsung ya, wawancara dan sebagainya. Hampir semuanya itu inisial. Inisial. Ini kan jurnal juga nasional. Coba jurnalnya. Ini sambil tahu juga ya. Ada jenis-jenisnya ya. Jadi namanya Sinta ya. Jurnal Sinta itu adalah pemberi peringkat untuk jurnal.
Sinta. Oke. Ini kalau mau nyari juga, nyari judul-judul, kelihatan ya. Nah, ini adalah dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya dan Kebudayaan. Ini masih website Kementerian lama, nomenklaturnya belum dirubah, tapi itu tidak masalah. Kita mau nyari, ya ini bisa artikel, ya bisa ya jurnalnya. Coba kita cari di jurnalnya tadi, Cisil, jurnal sistem. Oh ini enggak Sinta paling. Sinta berapa ya? Sinta, oh ini Sinta 3 padahal. Iya, Sinta JSII, Jurnal Sistem. Ini Sinta 3. Bisa itu diinformasikan ke ke penerbitnya. Ini kan ada kontak personnya ya. Nah, ini ada kontak personnya. Oke. Ini ada kontak personnya, tinggal disampaikan aja. Keberatan atau apa? Silakan disampaikan. Oke, baik, Pak. Terima kasih infonya, Pak. Oke, jadi kalau tadi kan dari sumbernya dari mana nih? Yang jenengan masukkan itu kan dari ResearchGate ya. ResearchGate itu kayak sekumpulan pengumpul data saja. Nah, ResearchGate. Tapi source utamanya ini dari jurnal ini tadi. Ya, dari jurnal sebentar. Tanukan judulnya tadi, sumber utamanya jurnal mana ya? Linknya aja. Biar langsung. Oke. Oh ya, ini. Oke. Ini. Oke. Ya itu, dicek aja nanti di hasil penelitiannya itu. Seperti itu. Ada lagi? Ya teman-teman, kebetulan waktunya udah mau habis. Ya mungkin berikutnya ya bisa nanti pakai Zoom saya, ya pakai Zoom saya biar nanti bisa agak lebih panjang ya. Boleh Pak, boleh. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini ada lagi? Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas apa Pak? Jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu gitu. Loh, by request aja ya kan ya. Saya sih menyesuaikan aja. Kalau kan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman yang ada di sini. Kalau saya kosong, ya insya Allah saya siap membantu seperti itu. Nah, biasanya kan kalau penulisan karir itu setelah latar belakang nanti ada metodologinya seperti apa gitu ya Pak. Nanti mungkin dibahas itu. Iya, jadi langsung step by step karirnya aja gitu. Ya itu kalau judulnya sudah ditentukan itu enak. Jadi pertamanya kan memang itu kita penelitian itu kan nggak bisa langsung metodenya dulu, dari judulnya dulu sama cari itu penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan itu adalah penelitian yang kita pakai acuan ya, acuan untuk penelitian kita. Misalnya tadi tentang personal branding, ada penelitian strategi personal branding. Nah, itu kan Pak Prabowo tadi ya. Kita bisa ambil, kita penelitiannya bukan Pak Prabowo, tapi kita penelitiannya tetap sama pada konteks strategi personal branding, tapi Donald Trump. Atau kita bisa ambil tadi strategi personal branding Pak Prabowo melalui Instagram. Tapi kita bisa ambil penelitian yang sejenis, strategi personal branding Donald Trump, tapi misalnya kalau di Amerika bukan TikTok ya. Ya Twitter misalnya, atau ya X ya kan ya. Ya. Dan lain-lain. Nah, itu bisa kita jadikan namanya penelitian terdahulu
ya penelitian terdahulu yang relevan. Ya, seperti itu. Oke. Pak, permisi mau tanya Ya, boleh? silakan. Kalau ini waktunya mau habis, aku boleh tanya tidak? Ya, silakan. Saya serius care. Ya, nanti coba yang apa? Aku Yang SS, coba diulangi deskripsi aja, atau nanti aku apa bantu minta SS. di screenshotkan. Nah, ini Heeh, keywordnya ini boleh. saya kopikan ya. Ini linknya. Ini saya pakai keyword K-pop plus Pilpres plus Anies plus 2024. Kenapa kok pakai plus? Nah, itu bahasa pemrograman ya. Kalau tanda kutip 2, nah ini hanya fokus pada keyword itu. Itu jenengan bisa pelajari sendiri. Kalau ini kan ya langsung tanda kutip 2 ini nggak ada yang keyword langsung bahas itu. Ini berhubungan sama artinya kita coupling lah. Kita coupling kata-kata ini langsung berhubungan ini. Ya, nggak muncul kan ya. Berbeda kalau kita buka tanpa koma. Itu hanya bahasa pemrograman saja. Nah, ini. Jadi K-pop Pilpres Anies 2024 munculnya ini beberapa judul. Beberapa judul. Nah, ini. Seperti itu. Ini ada banyak tuh. Ada sampai 4 page ya, 4 kali 10 ya. Satu page itu kan isinya 10. Ya mungkin sekitar ada 30-an judul yang berhubungan pembahasan tentang itu. Nah, ini ada komunikasi. Ini buku. Nah, ini ada beberapa bisa juga yang bisa dipakai ya. Gitu aja. Nah, kalau K-pop Pilpres 2024 2024. Oke. Gitu. Ya, kalau sudah tahu objeknya, nah, misalnya terkait dengan apa? Personal branding juga ya. Misalnya personal branding ya udah tinggal apa? Tinggal kita cekkan aja di keywordnya. Di keywordnya itu apa yang ingin kita ambil. Perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi. Misalnya public figure ya. Public pakai bahasa Indonesia bisa. Nah, ini dampak etika komunikasi publik terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku. Public figure sebagai virtual opinion leader ya dan kepercayaan informasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau tadi untuk bingung di judul misalnya tahu terkait dengan objeknya, ya tinggal dimasukkan aja di Google Scholar atau Google Cendekia ini. Sangat membantu kok. Jadi Google Cendekia ini. Nanti beberapa berikutnya nanti akan kita bahas beberapa hal tentang sitasi dan sebagainya. Mulai latar belakang dulu aja ya. Jadi setelah judul, kemudian latar belakang, nanti kemudian ada literatur review, ya, atau kajian literatur, ya tentang bahas teori-teori yang akan kita kutip. Berikutnya metodologi, kemudian hasil dan pembahasan. Terkait berikutnya adalah kesimpulan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Satu Terima pertanyaan kasih. lagi mungkin sebelum kita akhiri.
Yang lain Oke. mungkin masih ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi silakan cari judul dulu aja. Pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas tentang di latar belakang. Yuk. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oke. atas materinya Ya, dan sama-sama. waktunya. Oh ya, sama buku panduannya itu silakan aja dibuka di e-learning masing-masing. Kayaknya ada ya. Kalau nggak ada nanti Ada. eh, Ada kok biasanya nanti teman-teman bisa download di ada di pertemuan pertama. e-learning-nya. Ya. Mm-mm. Oke. Oke, Karena terima standar kasih. penulisan karya juga ada di sana ya. Iya, sebenarnya. Mm-mm. Tapi Iya. cuma memang di Karil itu kan pertemuannya cuma 4 ya secara online ya. Lebih banyak di grup sih sebenarnya kalau tanya jawab. Mm-mm. Belum. Oke, siap. Oke, terima Siap, kasih terima ya Mbak-mbak, Mas-mas semua. Semoga selalu sehat dan Amin. ya itu ya. Jaga diri soalnya kan saya lihat gempa ya. Gempa Betul. di Ciayi ya. Ciayi Betul. di Thailand juga. Oke, terima kasih. Kemudian kami dari 9 admin ini Ya. Ya, selamat malam. Yuk.